Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ujung Beruk. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kain STH. Sebelum kita mulai ibadah, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 5 buah lilin telah padam, membuat ruang semakin suram dan muram. Sesuram Getsemani di malam hari. Karena seorang anak manusia sedang bergumul hebat di situ. Bergumul soal hidup dan mati. Bergumul tentang perbedaannya keinginan dan kenyataan, tentang beratnya harga yang harus dibayar untuk ketaatan dan kesetiaan kepada kebenaran. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam kerendahan hati sambil menghayati betapa beratnya pergumulan dan penderitaan Yesus demi kasih-Nya pada kita. Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita meneguhkan ibadah ini. Khotbah dan salam akan kita ucapkan secara berbalasan. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah
beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini bertema hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman. Dengan nas membimbing dari Yeremia pasal 31 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan memuliakannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengucapkan litani Prapaskah secara bergantian. Yesus yang Maha Kasih, dengan segenap hati kami mensyukuri setiap limpahan rahmat dan berkat-Mu dalam hidup kami. Yesus yang Maha Kuasa, dengan hati terbuka kami menerima ajakan-Mu untuk bertobat, melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan dan mengingatkan diri dalam ketaatan. Yesus yang Maha Agung, dengan hati terbuka kami terima bimbingan-Mu agar Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ya Yesus, kami mengaku dalam keseharian kami lebih menyukai kebebasan daripada ketaatan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, sudah seharusnya Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Namun seringkali kebebasan yang mengendalikan diri kami, bukannya kami yang mengendalikan kebebasan.
Hidup kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga banyak orang-orang terluka karena kami. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya undang kita untuk berdoa. Dengarkanlah anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Biarlah berita anugerah pengampunan ini bisa kita terima. Syukur kepada Allah. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang kepada Bapa di surga yang kami yakini sebagai firman dan kebenaran yang hidup. Saat ini ya Tuhan, kami merindukan sapaan dari firman. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Roh Kudus kami dimampukan untuk menerima setiap pemberitaan firman Tuhan dengan baik, bahkan dimampukan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara, Tuhan kasih, kita akan membuka Alkitab dari Perjanjian Lama, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahudi. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Ocean. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pada pekan ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, seorang nabi besar bangsa Israel bernama Yeremia. Artinya Allah membangkitkan. Dia dilahirkan di sebuah kota yang bernama Anatot sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Imam Hilkiah. Dan pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yosia, oleh Allah ia dipanggil menjadi seorang nabi. Artinya saudara-saudara, lingkungan kehidupan Yeremia adalah lingkungan yang tidak asing dengan kehidupan beribadah. Karena orang tuanya adalah seorang imam. Yeremia, saudara-saudara, ketika dia menjadi nabi, menyampaikan sebuah berita yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Yehuda dan Israel. Kehidupan yang luar biasa yang akan diterima oleh mereka sebagai umat Tuhan karena mengingkari perjanjian umat Allah. Perjanjian antara Allah dengan umatnya. Di tengah situasi yang sulit itu, saudara-saudara, Yeremia menyampaikan berita penghukuman Allah bagi bangsa Yehuda. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana respon mereka? Dan tentu sebagai bangsa yang kemudian akan mendapatkan hukuman, mayoritas mereka tidak mau menerima penghukuman. Artinya saudara-saudara, ada yang menolak, ada yang kemudian membenci, memusuhi Yeremia karena berita yang dibawanya tidak menyenangkan. Namun lihat saudara-saudara, akibat memusuhi Nabi Allah itu, akibat pemberontakan yang mereka lakukan, maka mereka ternyata memang harus terasing, harus terbuang ke negeri asing, dibawa ke bangsa asing. Hidup dalam pembuangan tentu menjadi sebuah peristiwa yang tidak diimpikan oleh mereka, tetapi mereka harus menghadapinya sekarang karena tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Yeremia. Singkat cerita, saudara-saudara, memang yang namanya pembuangan itu sedang mereka jalani sekarang. Bertahun-tahun mereka hidup dalam pembuangan, berada di dalam penindasan bangsa asing. Sekarang saudara-saudara, sang nabi datang kembali membawa firman Allah yang isinya demikian. Perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, katanya, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjian itu telah diingkari. Penghukuman sudah dialami oleh mereka yang mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Mengapa mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan? Karena mereka menganggap, saudara-saudara, bahwa nenek moyang mereka yang mengikat perjanjian dan bukan mereka. Seolah-olah mereka tidak terlibat dalam perjanjian itu dan tidak akan terkena sanksi dari perjanjian itu.
Mereka lupa saudara-saudara bahwa Allah mengikat perjanjian bukan hanya kepada nenek moyang mereka saja, melainkan juga secara turun-temurun. Sehingga ketika mereka mengingkari perjanjian, maka Allah menghukum mereka. Alasan inilah yang disampaikan oleh Yeremia kepada mereka kembali. Pengingkaran umat Allah atas perjanjian berbuah petaka buat mereka. Sekarang kata Yeremia, Allah akan mengikat perjanjian yang baru dengan mereka sebagai generasi penerus umat Tuhan. Apa yang akan Allah lakukan? Difirmankan demikian, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ciri mereka menjadi umat Allah itu apa? Yang pertama, saudara-saudara, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ini ciri umat yang pertama, mengenal Allah, siapa Allah dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara-saudara, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi sebagai umat yang percaya kepada Allah, saudara-saudara, ada pengampunan buat mereka. Uniknya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau dalam perjanjian yang Allah ikat di Gunung Sinai, maka Allah menuliskannya dalam loh batu. Kemudian diserahkan kepada nenek moyang mereka yang mereka pikul kemanapun mereka pergi dalam tabut perjanjian. Loh batu itu disimpan. Sekarang saudara-saudara, dalam perjanjian baru, maka saudara-saudara, perintah Tuhan itu, hukum Tuhan itu, saudara-saudara, akan ditulis oleh Allah di dalam batin, di dalam hati mereka. Mengapa di dalam batin atau di dalam hati? Batin adalah tempat, atau hati adalah tempat yang terbaik untuk menyimpan segala perkara. Bila keburukan disimpan dalam hati, maka selamanya kita akan ingat. Makanya ada ungkapan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab bila masukkan ke dalam hati, selamanya kita akan mengenal. Begitu juga saudara-saudara, sebaliknya, bila kebaikan disimpan di dalam hati, maka kebaikan itu akan kita kenal selamanya, akan diingat selamanya. Mari kita bayangkan apa yang disampaikan Yeremia. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa umat Tuhan, setiap umat Tuhan, besar, kecil, tua, muda, dewasa, anak-anak, dapat mengingat setiap hukum Tuhan, setiap perintah Tuhan, bahkan selamanya. Maka saudara-saudara, di manakah tempat yang tepat untuk menyimpan hukum Allah itu? Menurut Allah hanya di dalam hati dan batin umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, berbicara soal hati manusia, tempat yang sangat mulia. Amsal 27 ayat 19 mengatakan demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi kalau hati manusia diliputi oleh firman Tuhan, seharusnya hidup manusia pun atau dalam hidup manusia terpancar firman itu. Jika hati manusia diliputi oleh kebaikan, maka hidup manusia pun akan memancarkan kebaikan. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baik atau buruknya kehidupan kita, saudara-saudara, tergantung dari hati, dari apa yang ada dalam hati kita. Kalau niatnya baik, pastilah apa yang dilakukan pun baik. Tapi kalau niatnya tidak baik, maka yang dilakukan pun pasti tidak baik. Sebab itu saudara-saudara, Amsal tadi mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Firman ini mengajak kepada kita bahwa kita harus bisa mengelola hati. Firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, memberikan kesegaran, bahkan jalan keluar dari kesulitan hidup. Dimulai dari bagaimana kita mengelola hati, sebab ungkapan firman Tuhan di sini bahwa firman Tuhan ditaruh di dalam hati manusia. Mari kita uji Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Yeremia. Boleh kita bandingkan dengan Roma 10 ayat 10. Benarkah hati merupakan tempat yang baik bagi kita dalam segala perkara di dunia? Demikian firman. Apa yang kita ucapkan dan perkatakan itu pun terjadi di dalam hati kita. Itu sebabnya setiap kali orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus memperkatakannya, supaya hatinya pun menjadi percaya. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Semua yang kita perkatakan di bumi akan terjadi juga di surga. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa disitulah rupanya hati menjadi tempat yang baik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada ungkapan tidak ada seorang pun yang tahu isi hati seseorang, termasuk orang yang paling dekat dengan kita sekali. Yang tahu isi hatinya hanyalah orang tersebut dan juga Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pekan sengsara ini bahwa hati memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Firman Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 34b, 35, 36 dan 37. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau membuka firman Tuhan, saya mengutip sebagian saja. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapan pulang kau dihukum. Saudara-saudara, ucapan itu ungkapan dari hati. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, kondisi hati kita menuntun kita kepada kebenaran atau kejahatan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan mengingatkan dalam perjanjian yang baru ini. Ada banyak orang Kristen yang membaca Alkitab hanya sebatas untuk mengisi pikirannya saja, tetapi tidak sampai menembus hatinya. Itu sebabnya tidak ada dampak dalam kehidupannya. Sebaliknya orang yang tekun membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam hatinya, maka dari hatinya akan mengalir kehidupan yang baru. Kehidupan baru itulah yang dikategorikan sebagai air hidup dalam Yohanes 7 ayat 38. Jadi pada minggu yang sengsara itu, kita diingatkan bahwa orang yang berkebenaran hatinya dipenuhi firman Tuhan sebagai perjanjian baru yang Allah harapkan dari kita adalah pasti terrefleksi dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Supaya kita ingat bahwa hukum Allah itu mewujud dalam hidup kita selamanya. Hiduplah dalam perjanjian baru dan jangan lupakan perjanjian itu seumur hidup. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyampaikan doa syafaat. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kembali datang kepada-Mu. Kami mengucapkan terima kasih karena firman yang Kau taburkan kepada kami mengingatkan kami akan arti dari kehidupan perjanjian baru di dalam Kristus, yang seharusnya kami maknai tidak hanya sekedar perjanjian, tetapi juga maknai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan dengan penuh kesetiaan kami melakukan perjanjian itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan indah umat Tuhan di tempat ini. Kami sekalian yang membangun persekutuan tentu merindukan untuk bisa bergabung kembali, berhimpun kembali dalam kehidupan persekutuan langsung di gereja. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa mengalaminya kembali. Berkati juga kami yang saat ini melakukan persekutuan di rumah masing-masing. Tuhan hadirlah dalam rumah kami, berikanlah damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang bertambah usianya pada pekan ini. Kami membawa doa untuk Bapak Japetson wartawan Tarigan, Bapak Toba Parnimotan Lumantoruan, anak kami Daniel Kohap Sihaan, anak Benedik Oloanturni, Saudari Marisa Sareng, Saudara David Walker Sihaan, Ibu R. Boru Simanjuntak, Ibu Pos Mahoni S. Manjuntak, Bapak Pantasiani Pak, Ibu Eva Rolina Sinhaloho, dan Ibu Elvina. Berikanlah kepada mereka kesehatan, berkat yang melimpah, supaya kehidupan mereka tetap berada di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Raden Sunsinaga dan Ibu N. Komala, dan keluarga Ibu Henny Setianingsih. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau hadir menjumpai mereka, memperbaharui kehidupan mereka, bahkan mempererat kehidupan mereka sebagai keluarga untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Untuk Bapak David Witanto, Bapak Jonis Iskandar, Ibu Imas dan Ibu Bunga Liana Lenggol. Berkatilah mereka, karuniakanlah kesehatan buat setiap orang tua yang kami kasihi. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan umat-Mu, majelis jemaat, pengurus komisi yang ada. Tuhan berkati kami agar dalam pelayanan kami semakin bergiat, meskipun dalam masa pandemi yang sulit untuk kami lalui. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara yang kami cintai. Karuniakanlah kemampuan bagi pemimpin bangsa dalam menunaikan tugas mereka
khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Kami doakan untuk vaksin yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Roh Kudus bekerja menolong pemerintah dalam mendistribusikan vaksin ini, agar setiap rakyat Indonesia boleh menerimanya. Demikian juga ya Tuhan untuk kondisi dunia. Kami doakan supaya dunia berangsur membaik, seiring dengan kuasa Tuhan yang turut bekerja menolong kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita menyiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita berikan dengan tulus dan sukacita, bukan untuk mendapat balasan, tetapi sebagai tanda terima kasih karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan kebaikan bagi kita, seperti kata Paulus kepada jemaatnya di Efesus demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian dari gedung jemaat nomor 302, bait 1 sampai 2. Bapak Ibu yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah tanda terima kasih kami atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus belajar untuk selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan apapun keadaannya. Tak dapatlah kami menghitung berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih dalam situasi pandemi ini, Engkau tetap menyertai dan memelihara kami. Engkau membuka jalan agar kami mendapat rezeki yang Tuhan sediakan. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap taat dan setia mempersembahkan syukur kami. Karena Tuhan sendiri yang sudah menerangkan bagi kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menjalani Minggu Prapaskah kelima itu dalam kehidupan sehari-hari dengan memperlakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu hidup dalam perjanjian baru
dengan menjalankan perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.